Halo, selamat pagi anak-anak kelas 7. Bertemu kembali dengan saya Pak Aris di zat dan wujudnya bagian pertama. Ini kompetensi dasar kita hari ini. Ini adalah indikator kompetensi hari ini. Mari kita buka modul halaman 31 kegiatan 1. Ada sebuah perintah seperti ini. Coba dilakukan. Sekarang Pak Aris akan mencoba menunjukkan apa yang Pak Aris lakukan setelah keluar. Saya mengkompilasi beberapa yang bukan zat, dan apa alasannya. Meja menurut saya zat padat. Air, zat cair. Asap, zat gas. Terus saya memilih cahaya untuk bukan zat yang pertama. Kenapa? Saya tidak bisa menentukan zat apa itu. Saya menentukan listrik sebagai bukan zat yang kedua. Karena sama, saya tidak bisa menentukan zat apa listrik itu. Hal yang sama saya lakukan pada api. Setelah Pak Aris telaah, ternyata meja itu selalu punya massa. Air juga punya massa. Asap juga punya massa. Beda dengan cahaya, listrik, api. Pak Aris menemui kesulitan untuk menentukan massa mereka. Kalau gitu, Pak Aris bisa menyimpulkan bahwa zat itu sesuatu yang bermassa. Lalu saya menemukan bahwa meja itu menempati sebuah ruangan. Air juga, asap juga. Namun, saya mengalami kesulitan menentukan ruangan di mana cahaya ada, di mana listrik ada, dan di mana api berada. Berarti hal kedua, zat itu sesuatu yang menempati ruang. Dari hal tersebut, saya bisa menjawab pertanyaan nomor 5. Sebutkan syarat sebuah benda disebut zat. Syarat zat adalah, yang pertama dia harus memiliki massa, yang kedua dia menempati ruang. Catatan dari Pak Aris, massa berbeda dengan berat. Massa itu satuannya kilogram dan merupakan besaran pokok. Berat adalah singkatan dari gaya berat. Gaya itu besaran turunan, satuannya newton. Berikut kita lihat nomor 3 dan 4. Di situ juga ada tabel yang disajikan. Pak Aris mencoba melengkapi tabel tersebut sehingga bentuknya menjadi seperti ini. Kita tahu contohnya padat, meja, bentuknya tetap. Buktinya, saat meja dimasukkan mobil pick up, bentuknya tetap meja, dia tidak menjadi mobil pick up. Volumenya juga tetap. Saat meja dimasukkan mobil pick up, coba kalau kalian hitung, volumenya akan selalu tetap. Kerapatannya cukup rapat. Kenapa? Saya jelaskan begini ya. Bagian terkecil yang menyusun benda itu disebut partikel. Nah, pada zat padat, jarak antar partikelnya rapat sehingga kerapatannya cukup rapat. Terus karena gaya tarik antar partikelnya kuat. Karena kuat, maka jarak antar partikelnya rapat sehingga kerapatannya rapat. Kita cek air, bentuknya berubah. Saat air di piring, bentuknya seperti piring. Saat di gelas, bentuknya seperti gelas. Volumenya tetap. Loh, kok tahu Pak Aris? Ini buktinya. Saat air di piring, memang bentuknya seperti piring. Artinya, luas alasnya besar, tapi tingginya kecil. Saat air di gelas, luas alasnya kecil mengikuti luas alasnya gelas, tapi tingginya menjadi semakin besar. Artinya, volume atau luas alas kali tinggi nilainya akan selalu tetap. Kerapatannya agak renggang. Pada zat cair, jarak antar partikel agak renggang, sama seperti padat karena gaya tarik antar partikelnya agak lemah. Kita lihat gas. Contohnya asap, bentuknya berubah. Saat gas, ini maksudnya gas ya, atau asap, di balon bentuknya bulat, maka saat di balon bentuk spiral, dia bentuknya juga spiral. Saya jadikan satu volume dan kerapatan karena hubungannya dengan partikel. Pada zat gas, jarak antar partikelnya renggang.
sehingga volumenya berubah. Kenapa kok bisa renggang? Karena gaya tarik antar partikel saat digas itu lemah. Pembahasan di atas membuat saya bisa menjawab nomor 6 ini. Zat padat, bentuk volume tetap, jarak antar partikel rapat, gaya tarik antar partikel kuat. Zat cair, bentuk volume tetap, bentuk berubah, dan volume tetap, jarak antar partikel agak renggang, gaya tarik antar partikel agak lemah. Zat gas, bentuk dan volume berubah, jarak antar partikel renggang, gaya tarik antar partikel lemah. Mari kita ke pembahasan berikut tentang zat tunggal dan campuran. Coba dibuka kegiatan 3. Baca literasi tentang zat tunggal dan campuran. Pak Aris akan berikan sebentar lagi. Amati percobaan kegiatan 2 ya maksudnya. Tapi kita nanti akan melakukan kegiatan 2 di akhir pembelajaran. Silakan ditulis pembahasan berikut di kegiatan 4. Zat seperti yang kita ketahui terdiri dari padat, cair, dan gas. Namun ternyata kalau kita studi literasinya, zat itu juga terdiri dari zat tunggal atau campuran. Zat tunggal itu jika tidak bisa atau sulit dipisahkan. Campuran jika bisa atau mudah dipisahkan. Zat tunggal terdiri dari unsur dan molekul. Unsur jika terdiri dari satu zat tunggal. Molekul jika terdiri dari lebih dari satu zat tunggal. Molekul terdiri dari molekul unsur, M itu molekul, dan molekul senyawa, M itu molekul. Jika unsur tadi terdiri dari satu zat tunggal, maka molekul unsur terdiri dari lebih dari satu zat tunggal namun sejenis. Jika molekul senyawa terdiri dari lebih dari satu zat tunggal tapi tak sejenis. Ilustrasinya seperti ini. Kalau unsur itu contohnya Na, Na itu simbolnya natrium. Cl itu simbolnya klorin. Unsur itu natrium sendiri, klorin sendiri. Tapi kalau molekul unsur ini bisa 2Na. 2Na itu berarti 2 unsur natrium, makanya namanya molekul unsur. Cl2 artinya 2 unsur Cl, makanya namanya molekul unsur. Beda dengan senyawa, NaCl2 ini sudah jadi satu. Kebetulan senyawa garam. NaCl itu merupakan molekul senyawa yang terdiri dari jenis unsurnya Na dan Cl, di mana jumlahnya adalah Na sejumlah 1 dan Cl-nya sejumlah 2. Tentang jumlah, cara menghitung jumlah dari molekul senyawa nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Campuran. Campuran terdiri dari heterogen dan homogen. Heterogen jika batasnya kelihatan, homogen jika batasnya tidak kelihatan. Heterogen contohnya campuran minyak dan air. Homogen contohnya campuran air dan gula. Kita lihat air dan gula kalau sudah kita aduk maka kita nggak bisa membedakan mana air dan gulanya, hanya bisa dirasakan. Heterogen campuran minyak dan air. Meskipun dicampur atau diaduk seperti apapun, maka minyak pasti akan terpisah dari air. Heterogen terdiri dari suspensi dan koloid. Suspensi itu jika batasnya sangat kelihatan, koloid jika batasnya agak kelihatan. Oh iya, jangan lupa, campuran homogen disebut juga larutan. Suspensi itu contohnya air dengan batu, koloid itu contohnya gel rambut atau slime. Kita kan nggak tahu itu cair atau padat. Hal ini membuat kita bisa menjawab kegiatan 3. Apakah definisi dari campuran? Kalau kita lihat pembahasan di atas, maka campuran adalah zat yang bisa atau mudah dipisahkan. Sebutkan jenis-jenis campuran. Ada homogen yang kita sebut larutan, ada heterogen yang kita sebut suspensi dan koloid. Baik, ini kuis hari ini. Tugas kalian adalah menulis pembahasan-pembahasan tadi di tempat yang diinstruksikan, yaitu kegiatan 1, 3, dan 4. Foto kegiatan 1, 3, dan 4 dari modul kalian masing-masing, upload ke Google Classroom. Terima kasih sudah menyaksikan video Pak Aris. Tetap sehat, tetap semangat, Tuhan memberkati.